Oke ya. Padahal sudah berhasil menginstal MySQL-nya karena base data ini adalah ilmu ya, core di sistem informasi ya, ilmu dasar gitu. Nanti kan kalian berlanjut akan belajar web 1, web 2 gitu kan. Terus apalagi visual programming, mobile programming ini ya dasarnya dari base data ini gitu. Ya, jadi hari kemarin kita sudah belajar membuat tabel ya segala macam. Hari ini kita akan belajar data manipulation language ya. Oke, kita lihat dulu ya di sini. Oke. Oke ya. Nah, di sini kita akan mulai dengan insert table ya. Nah, di sini minggu lalu kita sudah mencoba ya di sini menggunakan perintah yang digunakan untuk input data ke dalam tabel yang sudah ada. Nah, kemarin kan kita sudah membuat tabelnya itu ada 3 ya. Ada tabel kuliah, ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah. Nah, kita lihat kemarin tabel kuliah. Tabel kuliah kita itu kemarin isinya apa aja ya. Ya, ini loadingnya agak lama sedikit. Kita lihat strukturnya. Ya, ini ya. Strukturnya itu ada NIM, ada apa yang kita isi kemarin mahasiswa ya. Ini ya. Kemarin ada NIM, ada nama mahasiswa, ada alamat ya. Ini ada isinya ya, ada NIM, nama mahasiswa, ada alamat. Kami sudah belajar melakukan insert data. Nah, hari ini kita coba lagi untuk insert data di ini ya, untuk mata kuliah. Coba kalian klik di sini mata kuliahnya ya. Di sini kita klik mata kuliah. Kita lihat dulu strukturnya apa aja sih ya. Kode MK, nama MK, SKS ya. Kode MK ini bentuknya char, kemudian nama MK itu varchar, SKS itu integer ya. Oke, nah kita mau mengisi ya insert data ke dalam tabel yang sudah kita bikin ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan query SQL ya. Query SQL-nya. Oke, nah di sini operasi dasar ya, di sini insert data. Jadi perintahnya adalah insert itu nama tabelnya apa ya, nama tabelnya apa, kemudian values-nya apa. Coba kita lihat di sini. Nah, nih, contohnya nih. Insert, jadi kita punya tabel mahasiswa ya di sini ya. Ini di datanya di sini ada char, varchar ya. Jadi insert into mahasiswa. Ini ya insert into nama tabelnya apa, values ya. Valuesnya ini ya ini sesuaikan name, nama sama alamat seperti itu ya. Nih, gampang ya. Insert into mahasiswa valuesnya apa. Contoh dengan sintaks lain. Nah, sintaks lain ini seperti ini ya. Jadi kita bisa insert itu nama tabelnya apa, kemudian ini atribut-atribut yang ada pada tabelnya ya. Jadi di sini sesuatu ada atribut name, ada atribut nama, ada atribut alamat. Jadi kita tulis di sini atributnya. Kemudian values-nya, kemudian isi dari values-nya itu apa gitu ya. Kita coba ya. Kita coba di sini ya. Oke, saya ini ya kita tulis di sini ya. Pertama kita mau isikan ke apa nih mata kuliah ya. Insert into mata kuliah. Kemudian ya oke. Nah ini kesalahan saya lupa nama atributnya itu apa aja nih mata kuliah ya. Coba ya.
Kita lihat mata kuliah itu apa aja sih? Ininya kode MK, nama MK, SKS. Kode MK, nama MK, SKS. Gitu Bang ya. Ini SQL-nya ya, kita insert into mata kuliah. Ini adalah atributnya ya, di sini kode MK, kemudian nama MK, kemudian di sini SKS-nya. SKS-nya. SKS-nya, kemarin kita tulis di sini. Seriusnya. Nah, pakai tanda kutip ya. Misalnya kode MK, apa aja ya kode MK-nya itu E1, 2, 3 ya. Kemudian nama MK-nya misalnya basis data. SKS-nya adalah 3 ya. Kemudian tetap guru ya. Oke. Kita cobakan ya. Kita cobakan satu aja dulu nih. Insert into mata kuliah. Kemudian atributnya apa? Value, kemudian values. Nah, ini adalah isi dari value-nya apa gitu ya. Coba kita go. Apakah berhasil atau tidak ya? Oke, berhasil ya. Coba kita lihat di sini ya, di tabel mata kuliah tadi, ya udah keisi ya di sini sudah terisi. Nah di sini udah diisi. Oke, kita cobakan lagi ya, satu kali lagi. Kita cobakan lagi satu kali lagi di sini. Nah ya, insert itu mata kuliah di mana atributnya itu nih ya kode kemudian SKS-nya ya sini values ini misalnya kodenya apa ya anggap aja ya satu dua misalnya ya itu adalah agama aja ya agama misalnya kemudian SKS-nya 2 SKS seperti itu ya. Ini bisa kita bikin isinya nih apa namanya row. Tadi kan kita cuma isi untuk satu row aja. Nah kita coba isi untuk beberapa row ya. Contohnya seperti ini. Jadi tinggal kita bikin ini. Biar rapi ya. Nah, anggap aja seperti ini. Misalnya BIN 13 misalnya mata kuliahnya ini adalah bahasa misalnya bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia SKS-nya gitu. Udah coba kita isi dua ini aja ya. Oke, udah sudah itu udah ya. Kita kasih di kolom belakangnya kolaborasi ini. Ya ini kita bikin query untuk insert isi table ya. Ini insert itu nama tabelnya apa, ini atributnya apa aja nih, ini atributnya values ya, ini untuk row yang ini untuk row ya, ini untuk satu row, kemudian ini adalah untuk row berikutnya, jadi kita bisa ngisi untuk beberapa row seperti itu ya. Coba kita sini go. Nah, berhasil ya.
Oke nih, kita udah berhasil, ada keterangannya nih. Rows inserted, jadi kita udah berhasil mengisinya ya. Coba kita lihat di sini. Mata kuliah, nah ini udah isinya, udah isi. Nah, sudah terisi. Gimana? Kalian sudah bisa terisi ini? Sudah berhasil? Ada yang sudah berhasil ya? Kalau belum, boleh kita bilang Bu, ulang lagi Bu. Ya, silakan. Gimana? Sudah ada yang berhasil? Atau banyak yang belum berhasil? Silakan, kalau mau diulang, bilang aja ulang gitu. Gimana? Halo? Gimana? Gimana? Gimana ini? Perlu kita ulang atau gimana? Atau cukup yang bagian insert data ini? Ulang aja, Bu. Oke, ulang lagi ya. Kita ulang lagi ya. Jadi di sini kita ada SQL ya di sini. Kita ada SQL. Nah, di sini ya kita query-nya adalah ini kita mau ngisi data untuk tabel mata kuliah ya. Di sini perintahnya adalah insert into nama tabelnya apa? Nama tabelnya ini ya. Mata kuliah. Kemudian atributnya apa aja? Atributnya ini ya. Kode MK. Kemudian nama MK. Kemudian SKS ya. Insert itu mata kuliah, kode MK, nama MK, SKS. Kemudian values ya, values. Nah, ini isi values-nya. Nah, misalnya kode mata kuliahnya itu misalnya ikut satu misalnya gitu ya. Terus nama mata kuliahnya misalnya ekonomi. Kemudian misalnya SKS-nya 3, SKS tanda kutip ya di atasnya. Nah, ini kita mau ngisi satu rows ya. Kalau kita mau nambahkan lagi untuk rows berikutnya ya tinggal tulis koma aja nih, koma. Nah, ini tinggal kita bikin lagi aja nih. Setelahnya kodenya apa nih? Misalnya mat 11 misalnya ya. Ini misalnya kita kasih kutip dulu ya. Kalkulus 3 SKS ya. 3 SKS ya. Oke. Tambah lagi misalnya. Tambah lagi. Nih. Bikin lagi nih. Lagi nih. Misalnya mata kuliahnya FIS 1-2. Misalnya mata kuliahnya namanya adalah fisika dasar misalnya ya. SKS-nya 3 SKS. Jadi setiap values itu kita kasih kutip gitu. Oh, udah ya 3 aja ya nih. Jadi kita artinya di sini kita nambahin untuk 3 rows gitu ya. Jadi ini perintahnya di insert itu nama tabelnya apa, kemudian ini adalah atributnya, atribut tabelnya apa aja, kemudian values. Nah, kita isikan ya apa valuesnya. Di sini kan kita punya kode mata kuliah ya. Nah, kita isikan kode mata kuliah. Di sini ada nama mata kuliah, kita isikan nama mata kuliah. Kemudian di sini ada SKS ya, kita isikan SKS. Nah, untuk satu rows. Kalau kita nggak mau menambahkan rows apa ya baris untuk berikutnya ya atau record untuk berikutnya. Nah ini tinggal koma kemudian ya tuliskan isi values-nya apa seperti itu. Kalau udah selesai ya kita kasih titik koma. Jadi kalau query database itu penanda selesainya itu adalah titik koma gitu. Ya coba ya habis itu kita go
Kita go. Nah, ini di sini ada keterangannya di sini. 3 rows insert. Jadi udah berhasil kita menginsert 3 baris itu ya. Coba kita lihat. Nah, ini ada nih. Nah, ini ya sudah ada. Sudah ada. Seperti itu ya. Oke, kita sekarang mau isi lagi untuk query-nya kuliah ya. Nah, kuliah ini dia ada NIM, ada kode MK, ada nilai. Ya, ini kita ada ada NIM. Tadi ya kalau di kuliah itu ada NIM, ada kode MK, ada nilai. Jadi dia itu adalah entitas lemah ya, entitas yang bergantung kepada entitas mahasiswa dan entitas mata kuliah. Nah, jadi kita harus ingat di sini mengisikannya tuh. Jadi kalau sini kan ada NIM, kode MK, nilai. Jadi NIM yang di sini tuh dia ada juga di NIM yang di sini gitu. Nah, kita mulai ya. Sini kita isinya F1E11. F1E11 ya. Terus anggap aja dia itu ngambil mata kuliahnya adalah Math 11. Jadi kita isi di sini. Ya, kita tes ya. Di sini kita bikinnya di sini insert into kuliah ya, kalau kita namanya kuliah, kemudian apa namanya ininya ya, atributnya NIM, kode MK ya, kode MK, kemudian nilai. Ini kita tulis ya, valuesnya nih F1 ya, kemudian kode MK-nya tadi ya ada kita namanya Math 11, nilainya misalnya 75 misalnya gitu. Nah, ini ya, coba kita cobakan ya. Oke, kita cobakan, kita go di sini. Oke, kita lihat di tabel kuliah ini. Ya, sudah terisi. Oke, coba kita lihat lagi, kita mau isi lagi ya. Ini tadi sudah saya copy ya, biar cepat gitu. Ya, insert into kuliah, ini ada atributnya, nilai ya. Nah, kita tulis lagi di sini, misalnya mahasiswa F11 ini dia ngambil mata kuliah yang lain ya. Misalnya mata kuliah apa? Misalnya agama tadi ya, aga 12 tidak salah. Nilainya misalnya 90 lah ya. Nah, ini kita mau insert beberapa rules ya. Ini ya, tinggal kita copy aja nih ya.
Misalnya ada lagi nih mahasiswa tadi ya, sesuai sudah kita pernah isi kemarin. S13 misalnya, dia ngambil mata kuliah Math 11. Kemudian nilainya itu adalah 80, seperti itu ya. Oke, kalau udah, ya, jadi gampang sekali query untuk insert data ini. Di sini insert itu nama tabelnya apa ya. Kemudian di sini adalah atribut tabelnya, values. Kemudian di sini adalah isi dari tabel itu. Oke, ya, tinggal kita go di sini, tinggal kita go. Nah, ya sudah berhasil. Di sini kita untuk insert two rows ya, dua rows seperti ini. Nah, ini ya. Sudah kita isi ya, di sini sudah semua kita isi. Oke, ini kita sudah berhasil mengisinya ya. Oke, kita lihat materi selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kita mau melakukan query sederhana. Nah, jadi sini kita menggunakan perintah select ya. Ini merupakan perintah yang dapat digunakan untuk menampilkan data secara keseluruhan yang terdapat di dalam tabel. Yang kedua adalah menampilkan data tertentu yang terdapat di dalam tabel. Yang ketiga adalah menampilkan dan mengurutkan data secara ascending maupun descending ya. Nah, yang pertama kita akan cobakan untuk menampilkan data secara keseluruhan ya. Nah, jika ingin menampilkan data keseluruhan, misalnya, nah jadi ya, select bintang from tabel apa gitu. Nah, jadi ini adalah perintah untuk kita melihat keseluruhan data pada tabel tertentu ya. Nah, jadi kita coba di sini. Dan kalian coba ya di sini. Di SQL ya, di SQL. Jadi saya ketik perintahnya adalah select bintang from tabel apa yang mau kita lihat, misalnya tabel kuliah ya, tabel kuliah. Oke, titik koma. Nah, ini jadi artinya kita mau lihat secara keseluruhan data pada tabel kuliah. Nah, dia select bintang from tabel kuliah. Kita go ya. Sini go. Nah, ini dia akan menampilkan keseluruhan isi pada tabel kuliah. Ya. Coba lagi, kita melihat data di tabel mahasiswa misalnya ya. Di sini kita bikin query select bintang from tabel apa nih, mahasiswa misalnya. Select bintang from mahasiswa ya, yang lupa titik koma belakangnya ya, kita go. Nah, muncul ya nih, ini nama ya, di sini semuanya itu ya. Itu adalah cara kita ini ya, cara kita untuk menampilkan keseluruhan data pada tabel tertentu. Jadi kita di sini query-nya adalah ini ya, select bintang from tabel apa yang mau kita cari, itu mau kita lihat gitu ya. Select bintang from tabel apa, jangan lupa setiap selesai query itu kita kasih titik koma. Nah, ini ya. Nah, ini menampilkan kolom tertentu. Nah, ini kita bisa juga melihat kolom data tertentu. Nah, jadi ini bisa seperti ini ini ya query-nya ya. Select apa nama kolomnya ya, misalnya kayak gini. Select name, koma, apalagi nama mahasiswa from mahasiswa. Ini kita mau select atribut name, atribut nama dari tabel mahasiswa seperti itu ya. Kita coba ya. Di sini ada tabel name sama tabel nama mahasiswa, atau gini aja, saya mau select
nama mahasiswa dan alamatnya ya, seperti itu. Oke, tinggal kita di sini. Di sini select nama mahasiswa, kemudian alamat. Oke, terus from tabel mahasiswa ya. Nah, ini kita mau menampilkan nama mahasiswa dan alamatnya dari tabel mahasiswa. Jadi like nama mahasiswa, kemudian alamat from mahasiswa. Oke, saya itu ragu ya. Tadi nama atribut nama mahasiswanya apa ya? Nah, saya lihat dulu. Nama MHS wajar ya sama tadi. Kita coba lagi. Ini ya. Select nama mahasiswa, jadi sesuai dengan nama atributnya itu. Nah, select nama mahasiswa, alamat, from, tabel mahasiswa. Jadi kita mau melihat kolom tertentu ya dari suatu tabel. Nah, jadi kita mau lihat kolom data, kolom nama mahasiswa sama alamat ya dari tabel mahasiswa. Di sini select nama kolomnya apa ya, nama mahasiswa dan alamat. Jadi tabel mahasiswa ya, seperti itu. Kita go di sini. Nah, ini muncul di sini nama sama alamat ini. Nah, ini ya yang kita mau cari tadi kan ya, sesuai yang kita cari tadi. Select nama mahasiswa dan alamat di sini ya. Di select nama mahasiswa, alamat from mahasiswa. Nah, ini tampilannya. Oke, coba lagi kita untuk tabel kuliah ini apa aja sih yang mata kuliah ya. Nama MK sama SKS. Nah ya, coba kita mau melakukan query di sini. Kita ingin melihat nama mata kuliah beserta SKS-nya. Sehingga query kita seperti ini. Select nama MK, ya, nama MK, kemudian SKS-nya, from ya. Nah, jadi di dalam PHP mapping kita ini dia akan membantu kita, misalnya kayak tadi kan saat kita select gitu kan SE, nanti dia akan muncul gitu kan select gitu. Itu tujuannya supaya kita bisa langsung milih gitu kan, kita nggak salah tulis. Select nama MK, SKS, kalau kota kuliah ya, coba kita go kan, kita eksekusikan ya ini. Nah, muncul ya. Nah, ini hasil query kita, nama MK sama SKS. Jadi saya ingin melihat nama mata kuliah dan SKS-nya ya. Ini nama mata kuliah dan SKS-nya. Jadi query-nya seperti ini. Select nama MK, SKS from tabel mata kuliah. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Itu tadi ya kita melakukan select terhadap kolom tertentu dari suatu tabel. Nah, kemudian di sini kita ingin ya menampilkan baris data tertentu dari suatu tabel. Misalnya kita hanya ingin, misalnya kita ingin melihat data tentang Ani ini, ya, jadi artinya kita menampilkan baris data tertentu gitu. Nah, di sini ada namanya kondisi clause ya. Kondisi clause namanya where. Jadi ada kondisi clause. Jadi seperti ini. Kita misalnya kita ingin melihat data detail tentang namanya Adi, misalnya seperti itu ya, tentang Adi. Nah, jadi di dalam query kita seperti ini. Select bintang
from, misalnya tabel apa? From, nama tabelnya adalah from mahasiswa, where, kondisinya apa? Where, misalnya nama MHS sama dengan Adi, seperti itu. Nah, itu ya. Atau where NIM-nya itu adalah F1, S1 seperti itu. Ya, kita coba. Kita coba di sini. Nah ya, kita coba select bintang from mahasiswa where kondisinya adalah where apa misalnya where name sama dengan F1 E11 itu. Select bintang from mahasiswa where name sama yang ini artinya kita mau melihat data detail tentang mahasiswa ya yang name itu adalah F1 E11. Jadi select bintang from tabel mahasiswa. Nah, ada kondisi clause-nya ya. Where di mana name itu sama dengan ini. Ya, coba ya. Error. Nah, ini apa namanya errornya ya? Nah, ada error. Jadi kalau seandainya ada kita salah ketik gitu ya, atau ada salah query-nya, dia ngasih tahu nih. Oh, kan ini. Saya ketiknya salah. Mahasiswa ya. Nih. Nah, ini. Oke, saya salah di sini. Setelah bintang mahasiswa, saya salah ketik tadi. Saya ketiknya mahasiswa. Nah, ini ya. Coba kita go. Nah, ini yang muncul nih. Nah, ini ya. Langsung muncul nih. NIM, F1 S1, nama masnya ini, alamatnya ini. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau menampilkan data pada baris tertentu ya, pada baris tertentu, kita menggunakan query ini. Select bintang from nama tabelnya apa. Ini ada kondisi where clause-nya ya. Where, misalnya NIM sama dengan ini. Gitu. Itu ya, kita ingin melihat data di baris tertentu ya. Selanjutnya, ya tadi kita menampilkan baris tipe tertentu. Nah, ini misalnya suatu hari kita tuh baru nyadar salah, ternyata mahasiswa yang namanya F1 E11 itu bukan namanya siapa sih tadi itu Adi misalnya seperti itu ya. Ternyata namanya itu adalah misalnya Badung seperti itu. Nah, kita mau mengupdate-nya gitu. Nah, jadi ini ada kita menggunakan perintah update table. Jadi update sini merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk melakukan perubahan terhadap data yang sudah ada. Jadi kita mau melakukan perubahan terhadap data yang sudah kita bikin seperti itu. Nah, di sini ya perintahnya adalah di sini. Update nama table. Di sini kita tulisnya update nama tabelnya apa. Nih, update misalnya update mahasiswa. Set misalnya nama MHS sama dengan Badu misalnya seperti itu ya. Where misalnya NIM-nya itu adalah F1 E11. Nah, seperti
gitu ya, supaya kita tes. Di sini ya perintahnya update, nama tabelnya apa, set, misalnya set nama filenya apa, misalnya set nama MHS sama dengan Badu gitu kan ya, where name-nya apa gitu. Kita coba ya. Kita coba misalnya kita mahasiswa F11 tadi namanya Badu misalnya. Update, nama tabelnya apa? Mahasiswa set apa yang kita ganti tadi ya, nama MHS sama dengan set update mahasiswa set apa yang mau kita ubah tadi ya, nama MHS itu sama dengan Badu Udin, namanya Badu Udin. Where ya, ini sini ada. Nah ini ya, update mahasiswa set apa yang mau kita ubah tadi itu ya, nama mahasiswa menjadi namanya Badu, where name tadi ya sama dengan F1 E11. Nah ini ya, nah jadi kita ingin merubah nama orang yang ini itu adalah F1 E11. Jadi yang intinya bagaimana nih penyarinnya di sini. Jadi update nama tabelnya apa ya, nama tabel mahasiswa, set apa yang kita ubah. Yang kita ubah itu adalah namanya ya. Jadi di sini ribetnya nama MHS sama dengan Badudin ya, di mana NIM-nya itu adalah F1E11. Kita ingin merubah nama orang yang nilai itu adalah F1E11 seperti itu. Ya, kita go. Nah, ini ada tulisannya satu nama afektif. Kita lihat ya hasilnya. Kita lihat di tabel mahasiswa. Nah, udah nih. F1E11 udah berubah namanya Badudin. Badudin. Nah, kita coba lagi sekali lagi ya. Kita ingin merubah alamat ini ya, misalnya ada orang yang NIM-nya F1E16 ya, F1E16 itu alamatnya Pasar Jambi, ternyata alamatnya bukan Pasar Jambi, alamatnya Mendalu misalnya ya. Nah ini kita mau ganti alamatnya yang NIM F1E16 ini adalah Mendalu. Nah kita coba ya di sini query SQL-nya, update tabelnya adalah update tabelnya mahasiswa ya, set alamat sama dengan misalnya Mendalu Jambi ya. Di sini where ini berapa tadi, NIM sama dengan F1E16 nih. Update mahasiswa. Jadi update nama tabel mahasiswa, kita set ya alamatnya menjadi Mendalu Jambi, where nya itu tadi F1E16 gitu. Artinya kita mau ubah alamat mahasiswa yang nilainya itu adalah F1E16 gitu ya. Kita buka tikungan gampangnya kemudian go. Oke, kita lihat apa berubah. Nah, apa ya? Jadi di sini yang F1E16 itu alamatnya sudah berubah menjadi Mendalu Jambi seperti itu. Oke ya. Kita lanjutkan ini apa ya, agak cepat sedikit ya supaya materi kita kejar. Ini kalian bisa kalian latihan sendiri ya di sini ya, di modul ini sudah lengkap sekali.
Nah ini, misalnya suatu hari kita mau menghapus data mahasiswa ini, ya. Anggap aja mahasiswa itu ada DO gitu ya, nggak ada lagi di kampus, jadi kita mau merubah database mahasiswa tadi, kita mau menghapus mahasiswa itu karena ada sudah DO. Nah ini jadi kita bisa menggunakan perintah delete ya. Delete ini merupakan perintah yang dapat digunakan untuk menghapus data yang terdapat dalam tabel. Nah, perintahnya bagaimana? Nah, perintahnya seperti ini ya. Delete from tabelnya. Where apa nama field. Jadi kita ingin misalnya kita ingin menghapus mahasiswa yang punya F1 E11 misalnya. Oh, ini kenapa sih nama klausul where-nya ini menggunakan nim gitu? Kenapa nggak pakai nama ya? Takutnya kalau nama itu kan ada yang mirip gitu kan. Nah, kalau nim itu kan dia primary key ya, dia itu adalah kunci primer penanda gitu kan ya. Dia unik dari yang lain seperti itu. Makanya kita nggak pakai nama. Namanya mirip sama seperti itu. Nah, misalnya kita tuh niatnya mau menghapus Budi ya, maksudnya Budi yang ini yang nimnya F1E12 gitu kan. Ternyata pas kita pakai query seperti ini, delete from mahasiswa where nama Budi. Tahunya yang dihapus itu adalah mahasiswa yang nimnya F1E14 gitu kan. Jadi itu yang kita maksud. Nah, seperti itu. Jadi jangan pakai where clause-nya itu adalah seperti nama gitu. Jadi kalau seandainya mau delete, makanya kita menggunakan where clause-nya itu ya kunci primernya, primary key-nya seperti itu. Nah ya kita coba delete from nama tabelnya where apa primary key-nya ya. Kita coba misalnya kita mau ngapusin ini ya ini F1S3 ini ya. Nah jadi kita mau menghapus ini ya, delete apa nama tabelnya mahasiswa where nim sama dengan F1 E13 ya. Delete mahasiswa where nim F1 E13. Jadi kita mau hapus mahasiswa yang ini itu adalah F1 E13 seperti itu. Oke ya, tinggal kita go. Tinggal kita go. Oke, nah ini keterangan ini ada 2 error kata dia. Ya ada error ya kita nih. At line 1 ini ada error. Dua error ya. Dekat where. Oke, apa ya salahnya ya kita lihat. Oke, kita lihat ya apa sih salahnya kira-kira ya. Oh iya lupa deh ya, sorry. Nih, delete from. Lupa nih. Nah, jangan lupa seperti itu ya. Jadi delete from mahasiswa ya, delete from mahasiswa. Jadi kalau kita melakukan query misalnya update tadi ya. Nah kalau update tadi kita nggak perlu pakai from kayak gitu. Nah kalau select ya kita perlu ya pakai from kayak gitu. Nah sama juga seperti delete ya, delete from. Nih, coba kita lihat delete. Nah ini ya, lagi nih errornya nih ya. Nah, ini nggak mau kehapus,
Bapak ya. Tidak mau dihapus, cannot delete or update, karena ya ini ada foreign key ya, karena kan name ini ya, yang data ini dia itu ada juga ya foreign key-nya di kuliah ini, sehingga dia nggak bisa di delete. Nah, jadi yang bisa kita delete itu adalah kalau dia berdiri sendiri ya, tidak ada relasinya seperti itu ya, seperti ini. Ini aja deh ya, coba kita lihat ini. Coba ini ya. Kalau ini di-delete kan, kalau ini di-delete, dia tidak akan mempengaruhi tabel di atasnya ya, tidak mempengaruhi tabel tempatnya bergantung. Kalau seandainya yang mahasiswa ini tadi ya, ini akan saya delete, ya ini akan bermasalah di tabel kuliah ini. Karena apa? Karena kan di sini ada data F113, sementara di tabel mahasiswa itu akan kita hapus, gitu kan? Nah, dia tidak bisa karena dia tadi menjadi foreign key di sini, makanya nggak mau ya. Akan kita coba untuk kemudian mahasiswa yang belum berelasi ke dalam tabel kuliah ini. Nah, ini tadi ya, yang tadi kenapa nggak bisa tadi ya, karena ini F113 itu ternyata dia juga ada berelasi ke ini tabel kuliah gitu. Nah, jadi kalau seandainya kehapus di mahasiswa itu F1 itu kehapus di tabel mahasiswa, sementara di tabel kuliah itu dia ada gitu kan, nggak bisa seperti itu ya, karena kan itu harusnya sudah terhapus. Nah, makanya kita coba untuk menghapus yang mahasiswa yang belum ada di tabel yang berelasi itu ya, tabel kuliah itu berarti dia nggak ada gitu. Coba kita cari mahasiswa yang belum berelasi itu siapa? Ini ya, F1E14. Nah, gitu ya. Coba ya. Delete from mahasiswa where delete from mahasiswa ya, where NIM-nya sama dengan F1 E14 misalnya ya, titik koma. Oke, berhasil ya, berhasil ini. Kita lihat di tabel mahasiswa apakah sudah terhapus, sudah ya nih. Jadi NIM F1E14 udah nggak ada lagi. Nah, itu ya cara kita menghapus satu rows di tabel ya. Nih, ini dilihat ya. Oke, itu. Nah, ini ada modulnya, kalian ini ya kalau pelajari sendiri ya, terlatih membuat query seperti itu ya, karena ini adalah apa ya, ilmu basic gitu ya untuk kita selanjutnya membangun suatu aplikasi, membangun suatu web gitu. Ini adalah basicnya, jadi ya jangan sampai terlupa gitu ya. Nah, selanjutnya sudah kita bisa melakukan untuk satu data, kita selanjutnya adalah melakukan query dengan kondisi. Nah, misalnya tadi sudah kita coba ya, misalnya kita ingin mencari data tentang mahasiswa yang NIM-nya itu adalah F1E11. Nah, itu juga kita sudah bikin ya, set bintang, from, apa nama tabelnya, kondisinya apa, seperti itu. Nah, sekarang kita jadi beberapa kondisi itu, bagian kondisi bisa diberikan berbagai value. Nah, misalnya kita bisa menggunakan operator operasional. Misalnya gini, kita ingin mencari nama mata kuliah yang SKS-nya itu besar dari 2. Nah, bisa ya seperti itu ya. Nah, ini adalah operatornya ya, kalau sama dengan sama ya, kita sudah tahu ya. Lebih besar
customer yang ID-nya ini atau nama ini, seperti itu ya. Jadi kita bisa menggunakan seperti itu. Nah ini kita ingin mencari harga, misalnya kita ingin mencari harga yang besar dari 20 seperti ini. Nah kita coba, kita mau coba di sini misalnya ini mata kuliah ya, kita ingin melihat nama MK yang SKS-nya itu besar dari 2, bisa seperti itu ya. Nah ini bisa kita keluar SQL-nya. Select apa? Kalau select kita kan nantinya semua data ya. Kan di mata kuliah itu kan ada datanya apa aja. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Nah ini misalnya kita hanya ingin men-select nama MK-nya aja ya. Di sini select nama MK. Where select nama MK, where SKS misalnya ya besar dari 2. Nah ini kita mau select nama MK yang SKS itu besar dari 2. Jadi select nama MK where SKS besar dari 2 ya. Kita coba di sini. Enter. Sorry. Ini ya. Salah saya lupa ya. Select nama MK dari tabel mana Bu? Nggak tahu tabelnya apa nih. Jadi lupa ya. Select nama MK. From apa tabelnya? Mata kuliah. Select nama MK from mata kuliah. Where SKS-nya itu sudah 2. Nah, nih mata kuliah yang besar dari 2 nih. Ekonomi, basis data, fisika dasar, kalkulus, gitu ya. Gitu. Oke, coba lagi nih. Kita melihat mahasiswa di tabel kuliah ini, mahasiswa yang nilainya itu besar dari 78, bisa seperti itu ya. Nah, tinggal di sini select nama MHS. Select nama MHS. Kuliah where ya nih, select nama MHS from tabel kuliah ya. Jadi select nama MHS from kuliah where nilainya itu besar dari apa nih? 78. Nah, seperti itu ya. Nih, select nama MHS from kuliah where nilainya besar 78. Jadi kita ingin melihat nama mahasiswa yang dari tabel kuliah ini yang nilainya itu besar dari 78. Seperti itu ya. Tunggu. Itu error terus nih. Apalagi nih errornya. Oh iya ya. Oke, nama mahasiswa nggak ada ya di tabel kuliah ya. Nah, bagaimana caranya kita mau lihat nama mahasiswa yang nilainya itu 78, sementara di tabel kuliah ini tidak ada nama mahasiswa. Nah ini nanti istilahnya ada kita menjoinkan 2 tabel gitu ya. Nanti kita belajar nih bagaimana sih cara menjoinkan 2 tabel. Nah sementara ini kita perbaiki dulu ya. Select ini aja. Select name from
NIM F1E11, NIM F1E13 yang punya nilai besar 78 seperti itu. Kalau mau menampilkan nama itu nggak bisa langsung gitu karena nama itu kan ada di tabel ini ya mahasiswa. Sementara di tabel kuliah itu hanya ada NIM, kode MK sama nilai. Nah, jadi bagaimana kita ingin menampilkan nama mahasiswa yang nilainya besar itu berapa? Nanti kita akan menjoinkan buat tabel namanya ya. Oke, kita lihat bagaimana sih cara menjoinkan dua tabel seperti itu. Oke, nah sebelum kita menjoinkan dua tabel ya, kita mau melakukan pengurutan data. Nah, ini untuk mengurutkan data kita bisa menggunakan klausa order by ya. Order by itu bisa kita order secara ascending yaitu dari kecil ke besar atau descending ya dari besar ke kecil. Jadi ya artinya sederhana sekali ya, misalnya kita ingin mengurutkan mata kuliah yang SKS-nya itu misalnya dari kecil ke besar ya, tinggal di sini select bintang ya from apa from tabelnya from mata kuliah order by misalnya order by SKS ascending seperti itu ya. Kita tes di sini. Nah, di sini kita mau mengurutkan nama mata kuliah ya. Kita urutkan dari besar ke kecil ya, dari besar ke kecil ya. Nah, di sini select bintang. Select bintang from tabel mata kuliah. Select bintang from tabel kita mau menantikan seluruh ini ya, informasi ya. Select bintang from mata kuliah. Kemudian order by apa? Kita orderkan by apa? By SKS ya. Kemudian descending dari besar ke kecil. Select bintang from mata kuliah, order by. Kita orderkan berdasarkan apa? Kita orderkan berdasarkan SKS ya. Kemudian descending artinya dari besar ke kecil ya. Kita tuh. Nah ini dia mengurutkan nih dari besar ke kecil SKS-nya nih. Dan yang tiga-tiga dua-dua nanti kita mau mengurutkan secara descending itu ya cara kita melakukan pengurutan ya. Jadi select bintang ya, kita ingin menampilkan keseluruhan informasinya bintang atau kita ingin menampilkan keseluruhan atributnya ya. Di sini bintang from mata kuliah order by SKS descending atau seandainya kita hanya ingin menampilkan nama MK aja ya. Di sini ya tinggal di sini aja nih. Select nama MK from mata kuliah order by SKS misalnya ascending dari kecil ke besar. Jadi kita menjadi mata kuliah ya, ini urutkan berdasarkan SKS-nya. Atau ini tambahin lagi nih nama MK, SKS from tabel mata kuliah ini ya, order by SKS ascending. Nah ini hanya ngerjain nama MK sama SKS-nya ya, seperti itu. Ini pengurutan ini kita mau ada fungsi agregat ya. Fungsi agregat ini digunakan untuk mencari jumlah rata-rata nilai atau nilai minimal atau yang dalam terdapat pada tabel. Jadi kita bisa
apa ya, mencari nilai maksimal atau nilai minimal seperti itu. Nah, di sini ya, kita bisa cari di sini misalnya, ya caranya. Select, misalnya dia mau menghitung bukan nah, kalau clear ini mencacah data, artinya berapa banyak anggotanya seperti itu ya. Kalau yang sum itu adalah jumlahan, average itu rata-rata ya, itu nilai maksimal, kemudian mean adalah nilai minimal ya. Coba kita tes ya. Kita ingin melihat misalnya nilai mahasiswa ya. Misalnya kita ingin melihat nilai rata-rata ya. Nanti di sini kita tinggal di sini ya, select average. Apa yang mau kita average itu? Nilai apa nama tabelnya ini? Kuliah. Nah, select average. Apa yang mau kita average kan? Nilai ya, yang nilai from kuliah. Saya teskan dulu. Ini nilai average-nya adalah 81,67. Misalnya kita mau lihat lagi nilai maksimal misalnya ya. Jadi di sini select minimum nilai from kuliah. Jadi kita mau select nilai minimum dari tabel kuliah. Jadi kita ingin melihat berapa sih nilai minimum yang ada di tabel kuliah ini ya. Di select min apa yang mau kita cari, minimum nilai ya, jadi nilai terkurung from kuliah ya, seperti tadi. Aduh, ada error nih. Apa nih errornya ini? Nilai kita lihat apa sih salah ini ya. Ya, kita ulang ya. Oke, di tabel kuliah ini ya, KL-nya select minimum, kemudian apa itu adalah nilai ya, select minimum nilai from tabel kuliah. Oke, coba ya, mudah-mudahan nggak error. Select minimum nilai from kuliah. Teguh. Oh, udah ya, tadi mungkin ada spasinya salah nih. Ini ada pengertian nilai minimum 75. Nah, seperti itu ya. Itu adalah untuk fungsi agregat ya. Fungsi agregat. Ini ada operator between in like ya. Jadi operator between merupakan operator yang digunakan untuk menangani operasi jangkauan. Misalnya saya gini, contoh ini ya, select bintang from order item where quantity between 1 and 10. Jadi dia akan menampilkan informasi yang kuantitasnya itu antara 1 sampai 10 seperti itu. Nah, itu ya, ini between. Coba kita tampilin lagi. Nah, kita ingin menampilkan mata kuliah
nilai aja ya. Sini nilai. Kita ini menampilkan nilai dari 80 sampai 100 bisa seperti itu ya. Di sini ya, select bintang ya, select bintang from kuliah ya, kuliah where nilai nilai between dari berapa nilai dari sana dari 75 between ya, jadi nilai between 75 and 100. Jadi artinya kita menampilkan semua data ya yang di dalam kalimat ini, di mana nilainya itu between 75 sampai 100 gitu ya. Jadi ada di antara 75 sampai 100. Oke, coba kita ini akan muncul. Ya, akan muncul. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah select yang ada di between ini ya. Jadi kita akan menampilkan data misalnya ini tadi contohnya data mata kuliah apa saja yang nilainya itu di antara 75 sampai 100 gitu ya. Ini juga ada selain between ada in ya. Ini misalnya menampilkan customer alamat dan email customer tertentu. Jadi dia tertentu, misalnya kita ingin menampilkan ini apa namanya customer ID yang NIN-nya itu ID customer itu adalah 10.000 apa nih 10.002 dan 10.005. Jadi ini ada tampilan ada dua ini. Jadi ini itu adalah operator yang digunakan untuk mencocokkan suatu nilai gitu kan. Coba ya kita tes. Di select ya apa yang mau kita select from customer where apa ya, coba kita. Misalnya kita ingin menampilkan informasi tentang mahasiswa yang NIM-nya itu F1, F1 dan F1, E13 gitu. Jadi kita bisa menggunakan perintah in gitu ya. Coba ya, select bintang from mahasiswa ya. Select bintang from mahasiswa where misalnya NIM in F1 E11 koma F1 E13 itu ya. Nah, jadi kita ingin menampilkan informasi ya tentang mahasiswa di mana NIM-nya itu adalah F1 S1 dan F1 E13 seperti itu. Jadi kita menggunakan sini dulu fungsinya ini ya. Kita coba ini ya, mudah-mudahan nggak error. Nah, muncul ya. Nah, ini kita tadi karena bukan kita tadi nih F1 E11 F1 S13 gitu. Itu adalah fungsi operator ini ya. Jadi kita fungsi untuk mencocokkan gitu kan. Jadi kita ingin mengambil data yang mana di mahasiswanya itu ini sama ini gitu. Artinya ada dua mahasiswa ya seperti itu. Ini ada namanya operator like ya. Ini merupakan operator yang digunakan untuk mencari suatu data. Nah, misalnya seperti ini. Kita ingin mencari menampilkan informasi ya tentang suatu produk itu di mana
produknya itu namanya adalah pokoknya kita ingin menampilkan produk-produk yang berawal dengan S. Jadi kita bisa menggunakan fungsi like. Jadi sini ya istilah bintang from apa nama tandanya, where apa misalnya produk name-nya like apa gitu ya. Nah, terus bisa juga seperti ini kita ingin menampilkan nama mahasiswa yang mulai hurufnya itu adalah A. Nah ini ya kita coba SQL. Select bintang from mahasiswa where nama MHS like apa bintang A. Jadi kita ingin menampilkan nama mahasiswa yang dimulai dengan huruf A. Jadi di sini select bintang from tabel mahasiswa ya where nama MHS-nya like A gitu. Artinya ingin kita cari yang namanya itu depannya A gitu ya. Supaya kita go. Nah ini muncul Adi Putra ya, nama mahasiswa yang depannya A. Gitu ya. Coba kita coba lagi. Kalau nih, jadi kita ingin menampilkan select bintang from mahasiswa where nama mahasiswa like B. Jadi kita mau cari nama mahasiswa yang depannya B. Nah, gak ada ya. Gak ada namanya. Oh, sorry. Ya ini case sensitif ya. Artinya tadi saya tanda kutip ini B kecil. Ternyata nggak mau dia, meskipun ada nama Badu ya B gitu, tapi dia, kalau kita menggunakan B kecil dia nggak muncul. Jadi dia case sensitif. Jadi karena namanya tadi kan kita ketiknya pakai huruf besar ya. Nah kita coba sini, saya ganti B-nya huruf besar. Kenapa dia tidak membaca ya? Padahal nama mahasiswa kita ada nih. Ada baru coba. Kalau yang lain, saat bintang nama mahasiswa like M. Coba ya, mudah-mudahan kayak error. Nah, saya tuh bingung ya kenapa dia tidak menampilkan gitu kan. Saya M tuh ada yang mati ya namanya ya. Ada yang salah saya. Saat bintang from ya tabel mahasiswa where nama MHS ya like ini apa ya kira-kira ya kesalahannya ya. Oh, sorry. Beneran saya salah. Kalau kalau persen di depannya itu artinya ini huruf M itu adalah di belakang gitu kan, nama belakangnya huruf M kayak gitu. Tadi salah ya. Jadi kalau mau depannya huruf M, jadi M persen gitu. Sorry, saya salah.
Nih ya, karena nama depannya M, berarti sini M persen. Nah, seperti itu. Coba kita go. Nah, muncul nama berarti. Jadi, kalau mau cari nama depannya, ini M persen. Kalau seandainya persen M itu artinya nama belakangnya M gitu. Nama terakhir, huruf terakhir di namanya itu M. Nah, tadi tuh saya menggunakan persen ini ya, persen A untuk mau tadi itu persen A kenapa keluar Adiputra ya, karena Adiputra itu kan A juga belakang namanya kan, gitu. Itu tadi ya, kita mau mencari suatu data ya dengan berita tertentu ini like. Nah, bisa juga nih kita mengganti nama keluaran. Misalnya pas saat kita mau melakukan query, bisa kita ganti ya namanya seperti itu. Jadi di sini misalnya select kode mata kuliah select kode MTKUL gitu kan ya. Kan tampilan di tabelnya jadi jelek gitu kan, MTKUL apa sih gitu kan. Nah, makanya kita bikin aliasnya untuk keluarannya saja, untuk tampilan keluarannya seperti itu ya. Jadi select MTKUL S apa gitu. Oke ya, kita coba misalnya di tabel mahasiswa ini ya. Misalnya nih select nama MHS kan jelek ya kalau di hasil tampilannya itu kok nama MHS gitu kan. Nah, jadi biar bagus, jadi select nama MHS S sebagai apa nih? Sebagai S, misalnya nama mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa from tabel apa? From tabel mahasiswa ya. Nah ini, select nama MHS, S nama mahasiswa, from mahasiswa. Jadi nanti keluarannya itu tabelnya itu tulisannya adalah ini mahasiswa judulnya. Nah ini tampilnya nama mahasiswa. Jadi kita bikin alias. Kalau seandainya kita nggak bikin S ini pasti kalau atasnya itu namanya ini masih nama MHS gitu. Nah ini kalau kita bikin alias nanti diganti jadinya nama mahasiswa seperti itu ya. Nah ini ya ada join ya. Nah kita mau yang tadi saya ceritain tadi join beberapa table ya. Join beberapa table. Nah jadi kita ini menjoinkan ke tabel. Tadi kita kan misalnya kayak di tabel kuliah ya, tabel kuliah tadi itu kan kita ingin menampilkan nama-nama orang yang nilai nama-nama orang kemudian nilainya berapa gitu. Nah sementara di tabel kuliah tadi cuma ada NIM sama kuliah gitu kan, tidak ada menyertakan nama gitu. Sehingga kita perlu menjoinkan dua tabel, yaitu tabel mahasiswa sama tabel mata kuliah, tabel kuliah ya. Karena kita ingin menampilkan nama dan
nilainya gitu kan. Sementara di tabel kuliah tadi kan tidak ada nama ya, cuma ada NIM kemudian nilainya. Nah, jadi kita akan joinkan dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel kuliah gitu. Nah, jadi kita ini namanya join ya, join table. Nah, jadi kita di sini menggunakan ini ya, kondisi where gitu. Nah, jadi misalnya kita gambarkan lagi ya. Nah, ya ini kan ya tabel mahasiswa ya tadi. Sorry. Kalah lari deh ini ya. Udah sini. Nah ini ya, jadi itu kan kita mau nampilin nama mahasiswa dan nilainya berapa. Sementara kalau kita select di tabel kuliah ya, tabel kuliah ini kan cuma ada NIM ya, sama nilai. Nah jadi makanya kita akan menjoinkan dua tabel ini yang mau kita joinkan, yaitu tabel kuliah dan tabel mahasiswa. Nah kita lihat apa yang membuat mereka itu bisa bersaling berkoneksi ya, itu adalah NIM ya, sama-sama di sini. Sini ada NIM dari mahasiswa ya sebagai primary key. Sini foreign key-nya adalah ini ya, foreign key NIM ya, yang mereference ke tabel mahasiswa. Nah, jadi kita akan menjoinkan tabel ini sama ini. Nah, jadi lihat ya di sini. Nah, nih nanti ada where clause-nya ini. Jadi kalau contoh ya seperti ini, select vendor. Nah ini kita ingin mencari nama vendor name, kemudian nama produk name. Nah makanya di sini dikasih keterangan vendor name ini berasal dari tabel mana? Tabel vendors. Produk name ini berasal dari tabel mana? Tabel produk. Nah jadi from, berarti kita kan pernah menjoinkan dua tabel, berarti di sini ini ya, from tabel vendors dan tabel produk. Where ya, where vendors, ini ada nama tabelnya ya, vendors spend ID sama dengan produk spend ID. Nah ini jadinya ini yang membuat mereka itu bisa saling berkoneksi gitu kan ya. Nah ini. Nah sehingga kalau kita mau implementasikan ya ke dalam kita ini, berarti kita kan select apa nih? Ya misalnya jadi kita mau joinkan dua tabel ya, kita ingin menampilkan nama mahasiswa dan nilainya. Nah, jadi kita perlu menjoinkan dua tabel itu. Jadi di sini kita select mahasiswa ya, jadi tabelnya dulu mahasiswa titik apa yang mau kita tampilkan, nama mahasiswa ya. Nah ini jadi seperti ini, select mahasiswa titik apa atribut mau kita tampilin, berarti nama MHS koma kuliah titik apa yang mau kita tampilin, nilai ya, nilai. Nah from tabel apa yang kita joinkan tadi ya, tabel mahasiswa sama tabel kuliah. Apa yang bikin mereka itu saling berkorelasi ya, jadi berkorelasi sini where apa, tapi sini mahasiswa titik name
sama dengan kuliah, sama dengan kuliah titik, kuliah titik 6 ya. Nah ini ya, select mahasiswa, titik nama MHS, artinya kita ingin select ya, nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, koma, nilai dari tabel kuliah, ini kuliah titik nilai, artinya sini nilai dari tabel mata kuliah, from tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah, where, apa yang menjadi mereka itu berkoneksi ya, jadi di sini NIM dari tabel mahasiswa, ini mahasiswa titik NIM, sama dengan kuliah titik NIM, artinya di sini NIM dari tabel mahasiswa sama dengan NIM dari tabel kuliah. Itu kan ya yang kita bikin mereka korelasi gitu ya, terkoneksi. Oke, coba kita go. Nah, muncul deh. Nih, Badudin 75, Badudin 90, Adi Putra 80. Seperti itu ya. Tadi. Nah, coba lagi. Kita bikin lagi. Kita ingin menampilkan nama mata kuliah dan nilainya. Nah, nama mata kuliah dan nilainya. Misalnya seperti ini. Select apa? Kita mau pilih nama mata kuliah ya. Sementara di tabel kuliah itu tidak ada nama mata kuliahnya. Nah, jadi di sini kita menjoinkan dua tabel. Di sini select mata kuliah titik nama MK ya, karena kan kita mau nama MK nih. Kemudian koma kuliah titik nilai from tabel apa? From tabel mata kuliah ya. Koma tabel kuliah. Kemudian ini where-nya, kondisi where-nya, where mata kuliah kode MK sama dengan kuliah titik kode MK. Nah, seperti itu. Karena kita mau joinkan dua tabel. Tinggal tuh. Nah, ini yang nilainya nih. 4075, gamma 90, seperti itu. Kita mau menjoinkan dua tabel ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita mau menjoinkan tiga tabel? Nah, misalnya kita ingin menampilkan nama mahasiswa, nama mata kuliahnya, kemudian nilainya. Nah, jadi kita harus menjoinkan tiga tabel. Karena kita harus menjoinkan tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, sama tabel nilai. Ya. Prinsipnya sama aja dengan tadi ya. Nah, di sini kita lihat nih. Contohnya ya di sini. Select ya. Contohnya seperti ini. Kalau di sini select custom name dari tabel A, order date dari tabel B, quantity dari tabel C ya. Kemudian from customer A, terus from customer A join orders B on customer ID sama dengan B customer ID join orders type C on B order number sama dengan C order number. Lumayan agak ribet sedikit ya. Ya, coba kita lihat lagi yang proses dasar yang lainnya lebih gampang untuk
join 3 table. Makanya query-nya ini nggak kita nggak bisa dalam satu hari ya selesaikannya. Ini saya minta kalian bisa berlatih sendiri ya, misalnya saya cari yang penasaran yang 3 table tadi. Nah ya contohnya ya. Ya, saya google aja deh biar ini. Join tinggal table MySQL ya. Nah, kita lihat nih. How to join 3 tables and in MySQL ya. Lihat. Jadi memang banyak sih ya query-query yang harus kita pahami gitu. Jadi saya minta kalian ini ya banyak-banyak berlatih seperti itu. Kalau cuma ngandalin kuliah sekali aja ya nggak bakal tahu gitu kan ya. Jadi kita harus sering-sering berlatih ya studi kasus seperti itu ya. Jadi kita supaya kita hafal ininya query-nya. Nah ini SQL join saya nggak kelihatan ya. Nah ini, misalnya kalau kita ingin ini ya ada di tengah ini. Jadi yang kayak tadi itu misalnya kita akan menjoin 2 table tadi ini ada where clause-nya di sini, where clause-nya di sini ya misalnya where key ini sama dengan key ini gitu. Sekarang saya cek lagi ya. Select treat where clause, nah where clause-nya. Kita cari di sini. Multiple join ya halaman gitu kan ya. Multiple join using where clause. Ini sebenarnya kalau ya. Di sini sih contohnya agak ribet ya. Saya mau cari yang ini itu gampang gitu dipahami ya.
Nah, di sini ada namanya join dua kalian. Nah, ini ya. Jadi kita di sini bikin alias gitu. Jadi biar nggak capek nulisnya. Seperti ini ya. Di select A customer name, artinya di sini A itu adalah tabel customer, B itu adalah tabel order, seperti itu. C itu adalah tabel item. Nah, kemudian sini from customer A, ini tabel customer ya. Tabel customer kita aliaskan A ya. Join tabel orders kita aliaskan jadi B. On apa nih? Misalnya customer ID A sama dengan customer ID B. Nah, kita balik ke sini. Nah, misalnya kita tadi ya, kita ingin menampilkan ada nama mahasiswa, ada nama mata kuliahnya, ada nilainya. Sebenarnya kita perlu menjoinkan 3 tabel ya. Oke, kita coba di sini. SQL. Oke, jadi tabel mahasiswa kita bikin A, tabel mata kuliah kita bikin B, tabel kuliah kita bikin C ya. Oke, berarti di sini select A titik mahasiswa ya. A titik mahasiswa, koma B titik mata kuliah, C titik kuliah, from mahasiswa A, join, nah kayak tadi nih ya, from customer A, join order, berarti customer itu kita aliaskan jadi A gitu. Kemudian orders kita aliaskan jadi B gitu. Join dengan kita kalau mau dapatkan nama gitu kan kita joinkan tabel mahasiswa dengan tabel kuliah ya. Di Oke, sini berarti join kuliah C on A name sama dengan C name ya. Nah, seperti itu. Jadi select A titik mahasiswa. Sorry ya. A titik nama mahasiswa tadi. A titik nama mahasiswa. B nama MK, sorry saya salah tadi ya. Nama MK. C nilai. Nah, ini select A titik nama mahasiswa, B titik nama MK, C titik nilai. Nah, di sini from mahasiswa A, jadi tabel mahasiswa itu kita aliaskan jadi A ya. Kemudian kita joinkan dengan tabel kuliah alias C ya. Jadi kita aliaskan C itu adalah kuliah gitu, sehingga kita nggak capek nanti di sini. Jadi kalau tadi kan kuliah titik nilai, terus sekarang jadi C titik nilai gitu. Kemudian A titik mahasiswa, ini mahasiswa gitu kan, A ini sama dengan mahasiswa ya. Jadi kita bikin aliasnya di sini. Kemudian kita joinkan ya tabel mahasiswa dengan tabel kuliah. Kemudian kita akan joinkan lagi dengan tabel mata kuliah ya. Nah, jadi di sini kita join mata kuliah B, nah mata kuliah B on B titik kode MK sama dengan
titik kode MK seperti itu ya. Nah, ini ya, select nama MHS. Jadi kita mengambil nama mahasiswa ya dari tabel mahasiswa ya. Nah, itu kan sudah aliasnya mahasiswa nih. Kemudian kita ingin menampilkan nama MK dari tabel B. Tabel B itu adalah alias untuk tabel mata kuliah ya. Kemudian C titik nilai artinya adalah kita yang menampilkan nilai dari tabel C. Tabel C itu adalah tabel kuliah yang sudah kita aliaskan tadi. From tabel mahasiswa A, aliasnya itu kan ya, kita joinkan dengan tabel kuliah C, dan gimana ya, NIM dari tabel mahasiswa sama dengan NIM dari tabel kuliah seperti itu. Kemudian kita join lagi nih, join tabel mata kuliah alias T on kode MK di tabel mata kuliah sama dengan kode MK di tabel kuliah seperti itu. Nah, ya. Lumayan ya. Kita mau joinkan itu. Oke, kalau udah titik koma kita goyang, mudah-mudahan gak ada error nih. Nah, muncul nih ini. Baduudin kalkulus 75. Baduudin agama Islam 90. Adi Putra 90. Nah, seperti itu ya. So, kita menjoinkan 3 tabel seperti itu. Coba ya, saya taruh di chat bisa ya. To everyone. Nah, ini ya. Nih, silakan kalian ya cobakan ini. Ini saya taruh di chat ya. Query-nya untuk join 3 tabel tadi ya. Ini ya. Oke, waktunya udah habis ya. Waktunya sudah habis ya. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali, kita belajarnya ya mengenai query di MySQL. Jadi saya berharap kalian berlatih sendiri ya. Ini yang sudah ditonton dengan ada modul praktikumnya sudah saya share ya di learning ya. Kalau kalian juga latihan dari situ sesuai dengan studi kasus proyek kalian ya. Jadi kalian berlatih. Jadi tugas akhir mata kuliah ini adalah kalian membuat laporan ya. Jadi pas waktu periode UTS kemarin kan sudah bikin ya laporannya sampai batas IRT. Nah, lanjutkan kembali untuk pengimplementasiannya itu di database MySQL ini. Nah, jadi di awalnya bagaimana kalian bagaimana cara meng-create database, meng-create itu saya tulis saja ya biar sama semuanya. Jadi nanti di laporannya itu ya terdiri dari pertama itu adalah create database ya, create database yang tampilin query untuk create database, kemudian screenshotnya ini sekarang kalau tuliskan apa-apa pakai screenshot, kemudian screenshot aslinya seperti apa ya, misalnya screenshot tampilan bawah database-nya itu sudah ada listnya di samping kiri itu kan kayak gini. Kayak gini kan, nah ini ada nama-nama database-nya. Misalnya kalian bikin query create database gitu kan, create database. Nah, kalau udah selesai itu nanti evaluasi ada listnya di sini gitu ya. Kemudian
Nah, yang kedua adalah create table, sebenarnya ditampilkan jarinya apa, kemudian hasil dari create tabelnya itu, kemudian ketiga itu adalah perintah alter table, misalnya ada atribut yang belum ditambah gitu kan, ini kan nambahin atribut lagi, misalnya tabelnya sudah selesai, sudah jadi, tapi lupa gitu kan, ternyata ada atribut lagi yang perlu ditambahkan. Nah, jadi kita lakukan ini ya perintah alter table. Kemudian tempat perintah misalnya ada mau mengganti tipe data seperti itu. Kemudian perintah insert data. Sudah perintah insert data, perintah apa lagi? Banyak ya, ternyata. Perintah hapus data. Sudah perintah insert data, perintah hapus data, terus nah ya langsung aja deh 7 ya. Query. Nah, query ini yang banyak ya, query select tadi. Query select ini banyak ya, makin banyak kalian bikin contohnya, misalnya query select untuk select semua data di tabel, kemudian select untuk kolom tertentu, select untuk baris tertentu, gitu kan deh. Kemudian update data, kemudian apa lagi? Delete untuk suatu rows, terus ada fungsi ini ya, fungsi order, terus fungsi kalau saya tulis capek bentuknya. Kemudian fungsi agregat tadi ya, ada fungsi agregat, fungsi lagi. Pokoknya kalian ikutin aja yang di ini. Kalian ikutin aja yang di sini urutannya. Yang tadi yaitu nih, menampilkan query, misalnya query order by ya, mengurutkan fungsi agregat, fungsi between, inline, kemudian mengganti nama keluaran, kemudian join ini ya, kalau saya join where ya, misalnya mau join 2 tabel tadi, kemudian kalau ada kalian join 3 tabel gitu ya, kalian bikinnya dalam bentuk laporan, jadi query-nya apa, hasil screenshot-nya apa, seperti apa gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terkait kuliah ini ya, project-nya, silakan ya bertanya sekarang. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai project-nya. Waktu pengumpulannya itu adalah sebelum UAS. Ya, tapi ya, kalian harus cicil juga kerjaannya ya. Jangan dipepetin ya, udah mau belajar untuk UAS, itu kan ngerjakan tugas, itu kan rasanya ya cepet banget ya. Ya, jadi ada libur-libur lebaran ini ya, silakanlah cicil tugasnya. Gitu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya mengenai tugasnya atau ingin bertanya mengenai materi tadi, silakan. Gimana?
Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya mungkin saya sudah simpulkan bahwa sudah paham semua ya materinya dan paham juga mengenai tugasnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan ya. Ini hari terakhir kita kuliah ya. Saya mohon maaf kalau banyak sekali kurangnya ya karena ya banyak sekali kondisi yang membuat kuliah kita ini apa ya banyak hambatannya gitu kan, tidak maksimal kuliahnya ya, namanya kuliah daring ya. Banyak sekali yang menghambat kita, entahlah jaringan lah, kondisi di rumah kita seperti apa gitu ya. Saya mohon maaf ya ketidaknyamanannya ini selama kuliah ini ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat ya untuk kedepannya karena ini adalah mata kuliah basic ya di sistem informasi. Saya berharap kalian bisa terus mengelaborasi, jangan sampai dilupakan ya. Jadi semakin lama kalian harus semakin advance di dalam basis data ini ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kalian sampai ke pertemuan 15 ini ya, sudah mengikuti dengan baik meskipun dengan kondisi yang nggak enak, dengan kondisi yang nggak enak ya. Ya mudah-mudahan suatu hari kita bisa berjumpa langsung di kampus kita ya, supaya kita bisa berkuliahnya lebih baik lagi seperti itu. Oke, saya berharap kalian nilainya bisa baik semua ya, jadi tolong dikerjakan tugasnya sebaik mungkin dan ikuti nanti UASnya dikerjakan sebaik mungkin ya, tanpa ada kecurangan seperti itu ya. Karena terlalu lebaran ya, saya mohon maaf ya kalau banyak sekali kesalahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama.